Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, salam jumpa di ruang belajar Bhinneka. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup ada di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Batu, pasir dan bukan makhluk hidup atau biasa disebut makhluk tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda mati yaitu memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, bergerak, bernapas, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Bagi makhluk hidup, makanan sangat berguna yaitu untuk mendapatkan tenaga atau energi, mengganti bagian sel-sel yang mati atau rusak, mengatur semua proses pertumbuhan di dalam tubuh. Sumber makanan makhluk hidup. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sumber makanan hewan adalah tumbuhan atau hewan lain. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Perubahan tubuh makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor menjadi besar disebut tumbuh. Pertumbuhan makhluk hidup dipengaruhi oleh faktor makanan, umur dan kesehatan makhluk hidup itu sendiri. Berkembang biak adalah suatu cara makhluk hidup memperbanyak diri dan agar tidak punah. Tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin atau generatif, dan tidak kawin atau vegetatif. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setiap makhluk hidup dapat menerima dan menanggapi rangsangan yang berasal dari lingkungan. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan, menghindari musuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan cara berpindah tempat. Tumbuhan bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Contoh gerakan tumbuhan adalah akar memanjang ke bawah dan ke samping, tunas dan daun dan batang tumbuhan mengarah ke sumber datangnya cahaya, serta mekarnya bunga. Bernapas pada makhluk hidup terjadi pada malam dan siang hari. Makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, agar dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh hama, tanah, pupuk dan air. Pemeliharaan hewan sangat dipengaruhi oleh makanan, kesehatan dan kandang. Hewan dapat digolongkan berdasarkan tempat hidup, makanan, penutup tubuh, cara bergerak, cara berkembang biak, dan cara bernapas. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi hewan darat, hewan air, hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam atau dua habitat, yaitu di darat dan di air seperti katak. Berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan hewan lain, dan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Berdasarkan penutup tubuhnya, ada hewan berbulu, hewan bersisik, hewan berambut, hewan tidak berbulu atau berambut, dan hewan bercangkang. Berdasarkan cara bergeraknya, ada hewan berkaki, hewan tidak berkaki, hewan dan hewan bersayap. Berdasarkan cara berkembang biaknya, ada hewan beranak dan ada hewan bertelur. Berdasarkan cara bernapasnya ada hewan yang bernapas dengan paru-paru misalnya kucing, insang misalnya ikan, dan trakea misalnya kupu-kupu dan semut. A. Tumbuhan. Banyaknya tumbuhan yang berguna bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan bagian-bagian tertentu antara lain, akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Akar berguna untuk menghisap makanan dari dalam tanah. Ada akar yang arahnya mendatar dan ada pula yang arahnya lurus ke dalam tanah. Akar yang lurus ke dalam tanah disebut akar tunggang. Tumbuhan dapat digolongkan berdasarkan bagian-bagiannya, yaitu biji, bunga, akar batang dan daun. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan biji berkeping dua atau tumbuhan dikotil, dan tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Berdasarkan bunganya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan biji berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Berdasarkan akarnya tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan berakar tunggang dan tumbuhan berakar serabut. Berdasarkan tulang daunnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan bertulang daun menyirip, tumbuhan bertulang daun menjari, tumbuhan bertulang daun sejajar, tumbuhan bertulang daun melengkung. Berdasarkan batangnya,
Tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan batang berkayu, tumbuhan batang basah, dan tumbuhan batang rumput. Akar tumbuhan berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menguatkan batang, untuk bernapas, menyimpan cadangan makanan, seperti pada ketela dan kentang. Macam-macam akar tumbuhan antara lain. Akar serabut seperti pada bambu dan padi. Akar tunggal seperti pada akar benalu. Akar hisap seperti pada mangga dan jambu. Akar lekat, seperti pada anggrek. Akar tunjang seperti pada pohon beringin. Akar napas, seperti pada tumbuhan bakau. Umbi akar, seperti pada akar kentang dan ketela pohon. Bentuk batang tumbuhan berbeda-beda. Batang berbentuk bulat contohnya, batang kelapa, batang bambu, batang tebu, dan batang ketela pohon. Batang berbentuk persegi contohnya, batang kentang, batang waluh dan batang ketimun. Batang berbentuk persegi contohnya, batang kentang, batang waluh dan batang ketimun. Batang tumbuhan berguna untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Sifat-sifat permukaan batang ada yang permukaannya licin, dan ada yang permukaannya berbulu. Warna batang tumbuhan berbeda-beda, ada yang merah, kuning, dan sebagainya. Bunga sangat berguna bagi tumbuhan dan bagi manusia. Ruangan yang dihiasi bunga tampak segar dan indah. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari dan kepala putik. Jika benang sari jatuh pada kepala putik, terjadilah penyerbukan yang menghasilkan pembuahan. Buah mempunyai bentuk, warna dan bau yang berbeda-beda. Buah sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Biji yang ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Lembaga adalah akal bakal tumbuhan baru yang terdiri dari bakal akar, bakal batang dan bakal daun. Tumbuhan banyak gunanya antara lain untuk sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan bahan penyedap. Untuk kelangsungan hidupnya tumbuhan memerlukan udara, air, zat-zat hara atau mineral tanah atau media tumbuh, dan cahaya. Hewan. Berdasarkan bentuk susunan tulangnya ada hewan dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu hewan bertulang belakang yaitu diantaranya sapi, kuda, kerbau, kambing, gajah, harimau, ikan, tikus, buaya dan burung. Hewan tidak bertulang belakang yaitu diantaranya siput, cacing, lalat, belakang, capung, nyamuk, laba-laba, kupu-kupu, dan udang. Berdasarkan cara hidupnya hewan dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu hewan liar, adalah hewan yang hidup di alam bebas. Hewan liar terdiri dari dua kelompok, yaitu hewan liar yang berguna bagi manusia yaitu lebah biasa dimanfaatkan madunya. Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman, cicak membantu menangkap nyamuk, cacing tanah berguna untuk menyuburkan tanah dan penyu. Hewan liar yang merugikan manusia diantaranya, nyamuk menularkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan cikungunya, lalat dapat menyebarkan penyakit seperti diare, walang sangit, mengganggu pertumbuhan tanaman padi, babi hutan, merusak dan memakan tanaman yang ada di kebun warga, ulat memakan daun tanaman sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman, dan tikus merusak tatanan padi. Hewan piaraan adalah hewan yang dipelihara, dirawat atau diternak oleh manusia karena bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada hewan yang dapat membantu pekerjaan manusia seperti sapi, kuda, kerbau, monyet, anjing dan kucing. Hewan sebagai sumber makanan bagi manusia seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek, burung puyuh, lebah, ikan. Hewan yang berguna untuk hiburan diantaranya ikan hias, burung, ayam, kuda. Ada juga hewan yang dimanfaatkan untuk bahan produksi yaitu bulu, kulit, tulang seperti burung, ayam, domba, ulat sutera, buaya dan ular. Berdasarkan cara berkembang biaknya hewan dikelompokkan menjadi hewan bertelur ciri-cirinya, tidak berdaun telinga. Hewan beranak atau melahirkan ciri-cirinya, berdaun telinga.
Kulit telur luar disebut cangkang, yaitu kulit telur yang keras. Hewan beranak mengalami masa bunting atau hamil. Udara bersih dan udara tercemar. Udara bersih adalah udara yang banyak mengundang oksigen. Udara bersih dapat kita temukan, di antaranya di daerah pegunungan, perkebunan, hutan, pedesaan, tepi persawahan dan lain-lain. Udara kotor adalah udara yang banyak tercemar oleh debu, asap atau bau dan hanya sedikit mengandung oksigen. Tempat-tempat yang memiliki udara kotor di antaranya, di tepi jalan raya yang padat kendaraan, di terminal bus, di tengah pasar, di dalam gedung tempat penggilingan padi, di pabrik-pabrik. Pencemaran udara disebut polusi. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, di antaranya, debu, asap, bau. Ada beberapa cara untuk melindungi diri dari udara tercemar, yaitu memakai helm pada saat berkendaraan sepeda motor, menutup hidung dengan sapu tangan, mencuci mata dengan air bersih, membersihkan kulit dengan air dan sabun setelah bepergian. Udara pagi adalah udara bersih dan sangat baik untuk berolahraga. Di siang hari tumbuhan membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Di saat itu tumbuhan menghasilkan zat asam atau oksigen yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Daerah pegunungan yang banyak tumbuhan hijau udaranya sangat segar karena di siang hari banyak sekali oksigen yang dikeluarkan tumbuhan. Di malam hari tanaman mengeluarkan zat asam arang atau karbon dioksida. Zat asam arang tidak baik bagi kesehatan. Zat asam arang dapat membuat orang pingsan dan mati lemas. Asap kendaraan bermotor mengandung gas karbon dioksida yang sangat banyak mengandung racun. Orang yang terlalu lama menghirup gas karbon dioksida lama-lama bisa keracunan yang mengakibatkan kematian. Polusi adalah pengotoran atau pencemaran udara. Menghirup udara tercemar akan menimbulkan penyakit batuk, sesak napas, paru-paru, radang tenggorokan dan bronkitis. Udara tercemar juga mengakibatkan iritasi atau sakit mata, dan penyakit kulit serta gatal-gatal pada kepala. Mengatasi udara tercemar, dengan menanam tanaman hias dan tanaman pelindung. Melakukan reboisasi pada hutan gundul. Menutup hidung dengan menggunakan masker bila melewati daerah berdebu, berasap dan berbau.